Pemirsa Salam Papua yang setia, benarkah media sosial atau medsos membuat penggunanya mengalami kesepian dan bahkan gangguan kejiwaan, yakni depresi berat? Simak penjelasan berikut ini. Sebuah sindrom psikologis yang dikenal dengan istilah FOMO, singkatan dari Fear of Missing Out, makin viral saat ini. Baik dari banyaknya penelitian di bidang ilmu psikologi di beberapa kampus di Indonesia, bahkan di dunia, maupun beberapa kementerian seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tak ketinggalan menjelaskan fenomena ini di websitenya. Secara garis besar, FOMO mempunyai arti perasaan takut dan cemas di dalam diri seseorang agar tidak ketinggalan tren, informasi tentang aktivitas orang lain, berita, dan sejenisnya melalui media sosial. Istilah FOMO ini pertama kali disebutkan atau diciptakan oleh Patrick J. McGinnis pada tahun 2003 saat dirinya menjadi mahasiswa di Harvard Business School di Boston, Amerika Serikat. Di waktu itu, penggunaan internet sedang berkembang pesat dan juga menjadi tahun-tahun awal terbentuknya Facebook oleh sang penciptanya Mark Zuckerberg. Latar belakang Patrick menggagas istilah ini lantaran melihat teman-temannya di kampus selalu berusaha terlihat paling gaul melalui pengetahuan mereka atas berbagai informasi dan tren dari media sosial, yang saat itu media sosial yang sedang naik daun adalah Friendster. Patrick pun menulis sebuah artikel di kolom humor pada surat kabar kampus bernama Harbus di tahun 2004, yang mana di artikel inilah istilah FOMO pertama kali muncul. Jadi pemirsa Salam Papua, FOMO itu sebenarnya berangkat dari sebuah guyonan sebenarnya yang ditulis oleh penulisnya di kolom humor di surat kabar kampus. Di tahun 2014, satu dekade kemudian, saat pertemuan alumni dari kampus Harvard Business School, Patrick didatangi seorang wartawan yang hendak mewawancarainya tentang asal-muasal dirinya mencetuskan istilah FOMO ini. Tulisan wartawan ini pun ternyata menjadi viral dan akhirnya menjadi bahasan menarik di masa itu. Viralnya berita hasil karya wartawan tersebut diakui Patrick mampu mengubah nasibnya. Patrick akhirnya menulis buku, melakukan banyak talk show, dan podcast bertajuk FOMO Sapiens untuk membahas sekelumit tentang FOMO yang berpengaruh aktif dalam berbagai pengambilan keputusan di kehidupan manusia. Memang pelawak juga ini penggagasnya FOMO. Ternyata bukan hanya ada Homo Sapiens, tapi FOMO Sapiens juga ada. Di tahun 2014 itu juga, tepatnya di bulan Oktober sampai November, sebuah penelitian yang diketuai oleh Brian Primack dari University of Pittsburgh yang meneliti 1.787 orang berusia antara 19 sampai 32 tahun dalam menggunakan media sosial. Ditemukan bahwa mereka yang mengunjungi media sosial lebih dari 121 menit per hari atau 58 kali seminggu cenderung 3 kali lebih merasa kesepian dibanding yang menggunakannya kurang dari 30 menit per hari atau 9 kali dalam seminggu. Bahkan 5 tahun kemudian, berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2019 di Texas State University, dikemukakan bahwa seseorang yang kecanduan atau menggunakan media sosial berjam-jam berpotensi akan mengalami resiko depresi berat atau gangguan kejiwaan. Fakta lain yang juga cukup mengejutkan, di mana berdasarkan data World Population Review, sebuah lembaga non-profit yang mengabdikan dirinya mempublish berbagai bentuk populasi di dunia ini, salah satunya tentang pengguna medsos berdasarkan negara di tahun 2024. Di bulan Juli ini, Indonesia menempati peringkat keempat di dunia di atas Brasil, dengan total pengguna medsos adalah 167 juta jiwa atau 59,4% dari populasi sekitar 281 juta jiwa. Wow!
Data ini meningkat 9,75% dibanding bulan Januari tahun 2024, yang mana Indonesia menempati peringkat kelima dunia di bawah Brasil dengan pengguna medsos berjumlah 139 juta jiwa. Sementara secara keseluruhan, menurut World Population Review, rata-rata orang menghabiskan waktu 135 menit sehari di medsos. Bahkan disinyalir, tingkat pertumbuhan rata-rata pengguna medsos akan naik 3,9% hingga tahun 2025. Dan Facebook menjadi platform digital yang paling banyak digunakan. Melihat data ini pemirsa, jika dihubungkan dengan hasil penelitian di University of Pittsburgh dan Texas State University tadi, bisa saja disimpulkan bahwa 59,4% penduduk Indonesia saat ini sedang kesepian atau bahkan sedang mengalami depresi berat, gangguan kejiwaan karena media sosial. Nah, sekarang kembali kepada keputusan kita semua. Apakah kita akan pasrah terhadap medsos yang menjadikan kita sebagai orang-orang kesepian dan terisolasi dari interaksi sosial di dunia nyata? Bahkan medsos akan membuat kita mengalami gangguan kejiwaan? Memang tidak dapat disangkal di era perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini. Kita tidak akan dapat menghindar dari penggunaan berbagai platform digital berbasis internet, termasuk platform media sosial, yang memang juga memberi banyak dampak positif di dalam berbagai sendi kehidupan manusia. Dan mungkin saja dapat dikatakan hal itu sudah menjadi kebutuhan primer saat ini. Namun, alangkah lebih baik jika kita mulai sekarang mengambil sikap dan komitmen untuk menggunakan medsos atau platform digital lainnya secara bijak, teratur, dan terukur. Kita harus mengambil sikap dan berkomitmen untuk berubah dengan mengurangi tekanan psikologis atau perasaan ingin selalu mau tahu isi medsos atau platform digital lainnya, mencakup misalnya diantaranya pengurangan waktu penggunaannya, berhenti mengikuti atau mengunfollow akun personal atau grup medsos yang dapat menyebabkan gangguan emosional atau distres, dan membatasi bahkan menghilangkan kebiasaan membandingkan keberadaan diri dengan orang-orang di medsos. Salam bermedsos secara bijak. Sampai jumpa di editorial Salam Papua berikutnya, media yang kritis, objektif, akrab, dan bermartabat.